stoikiometri, terus bisa reaksi, sama bisa bisa eh, ngejelasin suatu fenomena itu pakai logika aja gitu teman-teman. Jadi soal-soal bujung itu nggak banyak hafalan sih sebenarnya, dibanding soalnya Pak Aep. Kalau soalnya Pak Aep itu benar-benar kayak hafalan reaksi, hafalan struktur gitu. Nah, di sini aku mungkin bakal ngejelasin materi secara singkat aja. Jadi dimulai dari hidrogen ya. Oke, jadi hidrogen. Hidrogen itu pertama kita lihat dulu apa sih namanya? Gimana sih cara mendapatkan hidrogen atau cara sintesis hidrogen. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, jadi hidrogen itu bisa disintesis lewat reaksi elektrisis di air, terus hidrogen itu juga bisa dihasilkan gitu dari reaksi antara logam dengan asam encer yang bersifat non-oksidator. Nah, asam encer yang bersifat non-oksidator ini maksudnya kayak HCl, terus HBr, HI, pokoknya yang nggak ada oksigennya lah di asamnya itu. Nah, pertanyaannya apakah semua logam ini bisa bereaksi nggak sama si asam encer menghasilkan H2? Tentu enggak ya. Mungkin teman-teman ingat ada yang namanya Dirac volta. Nah, menurut Dirac volta, logam yang dapat bereaksi dengan asam encer non-oksidator untuk menghasilkan gas hidrogen itu adalah logam-logam yang berada di sebelah kiri hidrogen itu sendiri. Jadi seperti kalium, barium, strontium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, serikana. Jadi kalau aku jembatan keledainya itu kabar, serikana, magazing, feni, stani, pulubohi. Nah, ini hidrogennya. Berarti logam-logam inilah yang bisa bereaksi dengan asam encer menghasilkan hidrogen. Terus reaksi selanjutnya itu adalah reaksi antara unsur yang bersifat amfoter dengan basa gitu. Kayak misalkan jadi reaksi antara amfoter dengan basa. Itu contohnya gampang banget kayak aluminium gitu. Kalau ditambah NaOH itu bisa bereaksi membentuk AlOH 4 kali minus tambah H2 tambah titik-titik ya. Jadi adalah produk tambahannya, produk sampingnya. Terus selanjutnya itu ada reaksi antara hidrida logam, jadi MHN gitu, dengan air, membentuk H2 tambah MOH. Jadi di sini hidrida dari logam itu kan pastinya atom hidrogen itu bermuatan -1 gitu. Kemudian berarti dia akan bertindak sebagai basa, kemudian ketika direaksikan dengan air yang mengandung H+, maka menghasilkan hidrogen. Nah, terus kita udah tahu sintesisnya gimana, kita sekarang ngebahas apa sih kegunaan dari hidrogen itu gitu. Hidrogen itu sebenarnya banyak ya kegunaannya. Itu yang pertama itu ada kita mau sintesis amonia bisa dari hidrogen. Terus kita mau bikin mentega juga dari hidrogen. Maksudnya pakai hidrogen gitu. Terus pokoknya juga hidrogen itu apa digunakan sebagai reduktor gitu. Nah, untuk sintesis amonia di sini yang perlu disorot itu adalah ininya sih. Jadi reaksi antara N2 sama H2 itu menghasilkan amoniak itu memiliki nilai delta G itu yang negatif. Negatif kan. Nah, tapi walaupun dia negatif atau spontan atau maksudnya reaksi ini tuh disukain gitu, tapi lama gitu reaksinya antara nitrogen sama hidrogen. Nah, ini kenapa? Karena ini sifat dari nitrogen sama hidrogen itu sendiri gitu.
Jadi nitrogen itu seperti yang kita kenal, dia itu bersifat inert. Jadi dibutuhkan energi yang sangat tinggi untuk memutuskan ikatan antara nitrogennya. Begitu juga dengan hidrogen. Hidrogen itu apa sih energi ikatnya itu atau energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan pada hidrogen itu sebesar 490-an joule atau kilojoule, aku lupa. Nah, itu sebanding sama kayak kita mutusin double bond. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ikatan antar hidrogen ini. Jadi hidrogen ini tergolong ke dalam gas inert juga gitu. Nah, karena sama-sama inert terus butuh energi yang lebih tinggi, jadi awal mulanya itu kan kayak proses apa ya namanya? Haber ya, kalau nggak salah yang nama nemuin itu. Nah, jadi dia tuh pakai katalis besi. Tapi pakai katalis besi aja itu butuh suhu tinggi gitu, kayak 1000 derajat, terus tekanan juga tinggi. Nah, akhirnya orang-orang mulai ngembangin gitu katalis yang lebih cocok, terus proses industri yang bisa diotak-atik gitu, kayak misalkan make apa ya, make alat-alat yang lain supaya bisa sintesis gas amoniak ini di suhu dan tekanan yang lebih rendah gitu. Terus kita ke reaktivitasnya. Tadi seperti yang aku bilang, kalau hidrogen itu reaktivitasnya itu rendah karena energi ikatnya itu sangat tinggi. Terus, nah ini reaksi yang terjadi, yang mungkin terjadi itu adalah hidrogen itu bisa bereaksi sama halogen, membentuk asam halogen, asam halida. Kemudian yang kedua itu adalah hidrogen juga bisa bereaksi dengan logam membentuk senyawa hidridanya. Hidrida bisa hidridanya itu bisa apa sih? Hidrida ionik, jadi atau hidrida metalik. Nah, kalau hidrida metalik ini dia itu jumlah hidrogennya itu biasanya nggak stokiometri gitu, bisa misalkan ya kayak PD H0,9 gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini teman-teman yang yang ada di bagian bab hidrogen itu adalah sifat yang ininya adalah sifat yang disorot itu ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ini kalau secara umum ya. Jadi secara umum itu ikatan hidrogen adalah interaksi dipol-dipol, interaksi dipol-dipol antara hidrogen itu sendiri yang bertindak sebagai dipol positif dengan atom N, O, dan F yang bertindak sebagai dipol negatif. Nah, akibat dari ikatan hidrogen itu adalah senyawa-senyawa yang harusnya berwujud gas dalam suhu ruang, itu bisa berwujud cair. Misalkan aja kayak air gitu kan. Air massa molekulnya itu kan 18. Kalau dibandingkan metana, metana itu berapa tuh? 12 tambah 4, 16. Itu kan mendekati. Metana berwujud gas di suhu ruang, sedangkan air berwujud cair. Nah, itu kenapa? Karena air itu punya ikatan hidrogen gitu. Jadinya eh, titik didihnya itu akan meningkat secara drastis. Gara-gara titik didihnya meningkat secara drastis, akhirnya dia berwujud cair di suhu ruang. Oke, segitu aja kalau dari bab hidrogen. Terus kita lanjut ke golongan 1A. Oke, di golongan 1A itu sih pertama kita bahas sifatnya dulu. Oke, sifatnya itu pertama ada pastinya itu kan karena mereka itu logam, pasti mereka itu punya warna nyala gitu, teman-teman. Warna nyala. Nah, ini mungkin perlu teman-teman hafalin gitu warna nyala dari apa golongan 1A gitu kan. Mulai dari berarti kan lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, jembatan pegadaiannya apa? Meku mebi, meku kuning, ungu, terus merah lagi, terus ini biru. Nah, jadi warna nyalanya itu adalah lithium merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah lagi, cesium itu biru. Terus yang kedua itu adalah
Ini titik lelehnya, teman-teman. Di sini ada tren titik lelehnya itu, di mana titik lelehnya itu bakalan turun seiring jari-jari si logamnya itu naik, teman-teman. Nah, ini kenapa? Karena seperti yang kita tahu, dalam sebuah logam itu yang menentukan nilai titik leleh itu adalah ikatan logamnya itu sendiri, teman-teman. Nah, apa sih ukuran dari kekuatan suatu ikatan logam? Ukuran dari suatu ikatan logam itu dilihat dari bilangan koordinasi si eh, atom logamnya itu, teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan jari-jarinya itu semakin besar, maka atom logam tersebut akan memiliki bilangan koordinasi yang lebih kecil. Karena bilangan koordinasi yang lebih kecil, berarti dengan kata lain, tangga yang terdekat itu akan semakin sedikit, akhirnya ikatan logam yang terbentuk itu akan semakin semakin sedikit atau lebih lemah dibandingkan mereka yang punya jari-jari yang lebih kecil. Nah, berarti tadi karena ikatan logamnya melemah, maka melting point-nya juga itu akan turun. Kemudian reaktivitas dengan air. Di sini ada pola juga, teman-teman. Saat jari-jarinya naik, reaktivitas dengan airnya itu juga naik. Kenapa? Seperti yang kita tahu, kalau misalkan jari-jarinya itu semakin besar, berarti kan elektron valensi dari unsur tersebut, atau di sini kita bilangnya logam itu akan mendapatkan gaya tarik dari inti yang semakin rendah gitu, teman-teman. Kenapa? Karena ada efek ini, efek perisai gitu. Jadi dia diperisai oleh elektron yang berada di kulit yang lebih dalam dibandingkan mereka yang berada di elektron valensi gitu, teman-teman. Karena elektronnya itu lebih mudah lepas, berarti dia akan lebih mudah untuk membentuk kation. Atau dengan kata lain, diperlukan energi yang lebih sedikit untuk membentuk kation tersebut. Nah, nanti itu berhubungan sama makin ke bawah itu kan berarti potensial reduksinya itu semakin negatif atau semakin mudah gitu untuk kation. Karena nilai potensial reduksinya semakin negatif, maka saat direaksikan dengan air itu akan lebih mudah terjadi gitu, teman-teman. Reaksinya eksotermik banget gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi reaksi yang mungkin terjadi gitu di golongan 1A. Jadi yang pertama udah pasti ini ya, reaksinya dia dengan air gitu. Bentuk basa dan H2. Terus logam alkali itu juga bisa bereaksi dengan H2 atau X2 bentuk hidrida atau apa garam halida gitu. Nah, ini kayaknya sih khusus untuk litium gitu. Litium itu udah banget bereaksi dengan nitrogen berbentuk nitrida. Terus ini logam bereaksi dengan karbon membentuk senyawa karbidanya. Nah, yang terakhir itu reaksi dengan oksigen berlebih, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan yang terjadi gitu, teman-teman. Kalau litium, dia itu kalau bereaksi dengan oksigen itu bakal membentuk litium oksida. Tapi kalau natrium bereaksi dengan oksigen berlebih gitu ya. Di sini kondisinya oksigen berlebih. Dia itu bakal bisa membentuk natrium peroksida. Sedangkan natrium klorida itu berarti apa tuh? Kalium sampai cesium itu kalau bereaksi dengan oksigen itu bakal membentuk senyawa peroksidanya, teman-teman. Superoksida. Oke, terus eh,
Di sini kita juga bakal, nah terus ini deh. Terus apa bedanya sih antara oksida, peroksida, terus superoksida? Pertama pasti beda di muatan oksigennya. Terus yang kedua itu ngeliat gimana cara ngebedainnya, kalian itu bisa ngereaksi mereka dengan air. Jadi kalau oksida, misalkan di sini litium oksida direaksikan dengan air, dia itu akan membentuk basanya. Plus, aduh, eh terus apa nih? Oh, LiOH doang ya. Terus kalau misalkan senyawa peroksida, misalkan di sini Na2O2 direaksikan dengan air, itu bakal terbentuk NaOH, H2O2. Terus kalau misalkan senyawa superoksida, misalkan ini Ko2, tambahkan air, itu dia bisa ngebentuk KOH plus H2O2 plus O2. Nah, jadi di sini ada tambahan O2-nya ya, teman-teman. Nah, terus gimana sih eh, perbedaan sifat magnetiknya mungkin ya? Sifat magnetik misalkan dari ozon sama dari ozon, dari peroksida sama dari oksigen. Nah, jadi di sini untuk meninjau sifat magnetiknya itu pertama kita bikin dulu ya diagram MO-nya gitu. Jadi kita langsung lihat aja deh MO yang bagian terluar. Jadi kan oksigen itu elektron valensinya itu kan 2p ya. 2p4. Aduh, 2p4. Oke, jadi ini orbital P, sigma, pi, pi antibonding, sigma antibonding. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita isiin langsung aja, berarti di sini ada totalnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini berarti bisa terlihat bahwa oksigen itu bersifat paramagnetik. Kenapa? Karena ada dua elektron yang nggak berpasangan di sini. Terus kita cek kalau misalkan peroksida. Peroksida berarti kelebihan satu elektron kan, teman-teman? Oke, berarti misalkan elektronnya kita tambahin di sini satu. Nah, berarti di sini masih ada sisa satu elektron nggak berpasangan. Berarti bersifat paramagnetik juga. Oke, terus lanjut lagi. Kalau superoksida kan berarti O2 2 minus. Kita tambahin berarti di sini satu lagi. Nah, di sini kelihatan nggak ada elektron yang nggak berpasangan. Berarti bersifat dia magnetik. Oke. Terus ada sifat khusus lagi nih dari peroksida. Itu ternyata didapatkan dari data bahwa saat jari-jari si kationnya itu semakin besar, maka peroksida itu semakin stabil, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa tinjau dari dua konsep. Seperti yang Sani bilang kemarin, itu ada molecular sense ya. Jadi ada energetika, terus ada apa tuh? Ada struktur, sama kinetika mungkin. Nah, di sini aku mau coba pakai konsep energetika. Oke, jadi di sini maksudnya stabil terhadap reaksi dekomposisi ya, teman-teman. Dekomposisi. Coba secara energetika. Jadi misalkan misalkan aja teman-teman ini MO2 itu dipanasin gitu kan, membentuk M2O terus oksigen gitu misalkan. Nah, di sini eh, apa ya? Kespontanan atau ya kespontanan suatu reaksi itu kan pasti ditentukan oleh secara
Oke, aku asumsiin deh. Aku asumsiin kespontanan reaksi itu berbanding lurus sama entalpi reaksi, teman-teman. Nah, dari reaksi ini berarti entalpi yang berperan itu kan kemungkinan besar adalah energi kisi, yang berperan besar dalam penentuan entalpi reaksi ini energi kisi dari MO2 dan M2O, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau energi kisi itu rumusnya itu kan A atau suatu koefisien nih. A itu ada suatu koefisien kali muatan ininya kan. Terus ada ukuran kation sama ukuran anion. Nah, antara O2 O2 dengan M2O itu kan berbedanya itu di anionnya. Yang satu anionnya peroksida, yang satu oksida. Berarti untuk apa sih? Untuk ini M yang sama, nilai delta U-nya itu akan ditentukan oleh si jari-jarinya kan, si ininya nilainya. Nah, coba teman-teman bayangkan, misalkan si ion logamnya itu semakin besar gitu teman-teman. Saat ion logam jadi semakin besar hingga didapat kondisi bahwa R plus itu sangat lebih besar dibandingkan R minus gitu teman-teman. Berarti perbedaan energi kisi antara MO2 dengan energi kisi M2O itu hanya akan ditentukan dari si jari-jari kation ya teman-teman. Nah, saat jari kan karena ini adalah kation yang sama, berarti jari-jari kationnya sama dong. Karena jari-jari kationnya sama, maka nilai energi kisi dari senyawa peroksida sama energi kisi dari senyawa oksida itu akan mendekati, teman-teman. Akan mendekati satu sama lain. Nah, artinya apa? Kalau misalkan nilai energi kisinya itu saling mendekati satu sama lain nilainya, berarti kan perbedaan energi kisi itu sedikit atau mungkin menuju nol gitu. Artinya reaksi ini, reaksi perubahan atau dekomposisi peroksida menjadi oksida, itu akan memiliki entalpi reaksi yang mendekati nol. Atau nggak mendekati nol juga sih. Pokoknya lebih besar sedikit dari nol gitu teman. Atau artinya dapat dikatakan bahwa reaksinya ini berjalan kurang spontan atau ini senyawa peroksida itu dikatakan stabil gitu, nggak suka terdekomposisi jadi oksida dan oksigen. Nah, terus itu kalau kita tinjau secara energetika, ada lagi satu konsep yang namanya itu, mungkin teman-teman pernah belajar ini SKA, namanya Harshov acid base atau asam basa keras lunak. Nah, menurut teori asam keras basa lunak, nih misalkan kita punya ini ya, tadi kan M2O2 terdekomposisi jadi M2O tambah oksigen. Nah, berarti kan di sini kalau misalkan kita mau lihat dia tuh stabil apa enggak sih, lebih stabil mana? Kalau misalkan lebih stabil sebagai peroksida berarti reaksi ini kurang disukain. Kalau lebih stabil sebagai oksida berarti reaksi dekomposisi peroksida tuh disukain atau terjadi dengan mudah gitu. Nah, teman-teman, sekarang coba teman-teman lihat deh. Antara peroksida dengan oksida, seperti ini ya, O2 minus sama O2 minus, mana yang tergolong ke dalam basa yang lebih mana yang tergolong ke dalam basa lunak dan basa keras. Oke, mungkin bisa diingat-ingat lagi kalau misalkan basa lunak itu biasanya basa yang berukuran besar, kemudian muatannya kecil.
Sedangkan basa keras itu kebalikannya, ukurannya kecil, terus muatannya besar. Nah, kalau dari sini, kita kalau lihat dari muatan gitu juga udah jelas gitu. O2- itu tergolong ke dalam basa keras, dan peroksida itu sendiri, dua atom O yang hanya mengandung satu muatan negatif satu gitu. Berarti kan udah muatannya kecil, ukurannya besar, berarti dia tergolong ke dalam basa lunak. Oke, terus kalau yang teman-teman tahu, kalau misalkan semakin ke bawah itu, kalau semakin ke bawah itu kan berarti jari-jari ion itu akan semakin besar. Nah, berarti kalau semakin ke bawah itu kationnya itu akan bertindak sebagai asam lunak. Karena kan jari-jarinya semakin besar. Terus muatannya tetap aja gitu plus satu, nggak ada penambahan muatan. Artinya itu muatan positifnya itu terpolarisasi atau terdispersi gitu secara bebas atau lebih luas. Jadi dia itu gimana ya? Ya pokoknya karena dia ukurannya semakin besar, jadinya dia tergolong ke dalam asam lunak. Nah, berarti semakin ke bawah itu interaksi yang disukain itu sama si peroksida, teman-teman. Karena kan seperti teori HSB mengatakan bahwa asam lunak akan lebih menyukai untuk berinteraksi dengan basa lunak dibandingkan dengan basa keras. Begitu juga sebaliknya. Asam keras lebih suka berinteraksi dengan basa keras dibandingkan basa lunak. Nah, karena dia lebih suka berinteraksi dengan basa lunak, maka eh, dia cenderung mempertahankan apa ya? Mempertahankan diri sebagai peroksida. Karena kan tadi peroksidanya basa lunak, berarti dia lebih senang berinteraksi sama si peroksida dibandingkan sama oksida. Jadinya reaksi dekomposisi peroksida itu kurang disukain untuk mereka yang jari-jarinya itu lebih besar gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah teori HSAB sama energetika ini tadi itu bisa selalu dipakai? Jawabannya enggak teman-teman. Apa? Karena ada beberapa kasus di mana eh, dua konsep ini tuh hanya bisa dipakai salah satu gitu. Misalkan mau ninjau energetika aja atau mau ninjau HSAB aja gitu teman-teman. Nah, jadi di sini sih sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu kalau misalkan belajar anorganik itu kita belajar cocok logi gitu teman-teman. Jadi kita udah tahu datanya, terus kita cocok logi aja gitu sama nalar kita ini kenapa kalau kita tinjau pakai energetika bisa nggak? Kalau bisa ya udah bagus gitu. Berarti cocok gitu teorinya atau konsepnya. Kalau misalkan nggak cocok kita ganti sama HSAB. Cocok apa enggak? Pasti kalau misalkan energetika nggak cocok, biasanya HSAB itu cocok atau kebalikannya gitu. Jadi pasti ada salah satu gitu yang cocok. So, so, jadi aku nggak tahu sih ini sesat atau enggak gitu. Mudah-mudahan aja dosen nggak ada yang lihat. Jadi kalau menurut aku sih emang gitu, pokoknya cocok lagi gitu teman-teman. Saya ada juga itu dosen yang pernah bilang kalau sains itu adalah tebakan yang terbaik gitu teman-teman. Jadi teman-teman nebak apa sih yang terjadi sama fenomena ini. Nah kalau tebakannya itu sesuai sama data, nah itu adalah yang dianggap sebagai sains gitu teman-teman. Oke, terus selanjutnya kita beralih ke golongan 2A. Oke, di golongan 2A itu pertama kita ke sifatnya dulu. Oke, sifatnya itu jadi yang pertama itu berilium dan magnesium itu mudah terpasifasi. Maksudnya terpasifasi itu apa? Terpasifasi itu maksudnya jadi berilium dan magnesium itu di udara terbuka mudah sekali bereaksi dengan oksigen, membentuk senyawa oksidanya. Nah, sehingga saat direaksikan dengan air,
padatan berilium dan magnesium ini tidak bereaksi gitu teman-teman. Oleh karena itu biasanya kalau misalkan mau bereaksikan, misalkan kita kayak punya lempengan atau ya punya lempengan berilium atau magnesium gitu, misalkan mau direaksi sama air biar bereaksi gitu, itu biasanya kita amplas dulu, terus baru kita celupin ke air. Nah itu nanti baru bereaksi gitu teman-teman. Terus berilium itu bersifat apoter teman-teman. Jadi seperti aluminium, berilium itu apa ya, dapat bereaksi dengan basa membentuk senyawa kompleks BOH 4 kali 2 minus. Terus berilium juga kalau misalkan direaksikan dengan asam oksidator gitu ya, itu bakal nggak bereaksi teman-teman. Soalnya kan seperti kita tahu asam oksidator, karena dia namanya ada aja asam oksidator, berarti dia itu bisa eh, mengoksidasi si berilium ini membentuk padatan oksidanya teman-teman. Nah padatan oksidanya ini seperti tadi yang seperti aku sebutkan itu bersifat inert teman-teman. Jadi nggak bakal bereaksi sama si asam. Terus ini senyawanya. Jadi ada senyawa karbida. Nah senyawa karbida itu gimana ya? Beda-beda ya ternyata buat logam golongan 2A. Misalkan aja berilium, berilium karbida. Itu kalau direaksiin sama air, itu membentuk BOH 2 kali tambah metana. Terus dari kalsium sampai strontium sama karbidanya itu C2, itu kalau bereaksi sama air itu malah membentuk asetilen atau ini nih. Nah, terus magnesium karbida itu kalau dipanasin itu dia bakal jadi magnesium karbida yang lain. Terus kalau dilarutin dalam air itu bakal jadi propuna. Propuna itu, nah ini, nah ini karbida yang ini itu bermuatan negatif 4. Atau kalau digambarin itu kayak gini. Nah, terus senyawa yang kedua itu superoksidanya. Senyawa superoksidanya itu kalau teman-teman panasin, wih, itu bakal membentuk ini teman-teman. Sama kayak logam alkali tadi. Oke, oh ya, untuk golongan 2 itu aja yang bagian pentingnya, yang menurut aku penting. Terus sama ini sih hubungan diagonal. Nah, hubungan diagonal teman-teman hafalin aja kan. Kayak misalkan hubungan diagonal antara apa sih aku udah lupa, lithium, beryllium sama aluminium gitu ya. Atau apa gitu. Nah, teman-teman hafalin aja nih hubungan diagonal. Kemungkinan sih kayak bakal ditanyain gitu pas UTS. Oke, kalau pemaparan materinya cukup segitu aja. Pertanyaannya mungkin nanti ya pas habis ngebahas soal UTS. Sekarang aku bakal ngebahas soal UTS. UTS tahun aku. Bentar, kita cari.
Oke. Oke teman-teman, udah kelihatan di layar ya? Ada, Kak. Oke. Kecilan nggak tulisannya? Yang ini soal UTS? Masih buram, Kak. Masih buram? Di aku udah, Kak. Oh. Oke. Bentar, yang lain gimana nih? Ada yang komen? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Gimana sih tadi? Oke, yang nomor 1. Nomor 1. Yang A. Tuliskan jumlah proton, neutron yang terdapat pada atom hidrogen, deuterium, dan tritium. Wah, gampang dong ini. Seperti yang kita tahu, kalau hidrogen, deuterium, tritium itu hubungan apa? Hubungan isotop kan? Isotop. Kalau isotop berarti nomor atomnya sama, nomor masanya beda. Nah, berarti kalau hidrogen itu kan 11H, deuterium itu 21D, terus tritium itu 31T. Nah, untuk hidrogen berarti jumlah protonnya itu ada 1. Jumlah neutron itu kan nomor massa dikurangi nomor nomor massa kurangi jumlah proton. Berarti massanya 1 dikurangin jumlah protonnya 1 sama dengan 0. Deuterium protonnya sama 1, neutronnya 2 min 1 sama dengan 1. Terus tritium protonnya 1, neutronnya 3 min 1, 2. Oke. Terus apa nih lanjutannya? Kita disuruh nulis persamaan reaksi setara molekul deuterium dengan oksigen. Nah, ini berarti kan D2, D2 tambah, berarti fasenya itu gas, tambah O2 fasenya gas, jadi H2O fasenya liquid. Ini kita setarain dulu, ini 2, ini 2, ini 4. Oke, terus jelaskan perbedaan es yang mengandung hidrogen dan es yang mengandung deuterium. Nah, ini kita lihat dulu ya, teman-teman. Es yang mengandung hidrogen sama es yang mengandung deuterium. Wih. Oke, coba kalau misalkan kita lihat ya, H2O. Itu kan MR-nya itu 18. D2O. MR-nya itu berarti berapa? 18 plus 2, sama dengan 20. Berarti dari sini kita bisa lihat kalau misalkan berat molekul dari D2O itu bakal lebih besar daripada H2O, teman. Nah, konsekuensi, kan ini kan berarti kayak bentuk molekulnya sama. Nggak ada yang berubah gitu. Yang berubah cuma atom H-nya jadi atom D gitu. Nah, berarti bisa kita bilang interaksi intermolekulnya juga sama. Melting point, boiling point-nya mungkin mirip gitu kan. Yang beda itu cuma di masanya doang. Berarti sini kita bisa bilang kalau misalkan nanti rho dari H2O itu bakal lebih kecil daripada rho dari D2O. Atau massa jenis dari air yang H2O itu bakal lebih kecil daripada massa jenis dari air dengan rumus molekul D2O. Nah, ini sesuai fakta gitu teman-teman. Ternyata dari data percobaan itu ternyata es yang mengandung es
es yang terdiri dari molekul D2O itu akan lebih tenggelam sedikit, akan lebih tenggelam dibandingkan es yang mengandung molekul H2O, teman-teman. Terus, jelaskan pula penggunaan deuterium pada spektroskopi NMR. Oke, jadi di spektroskopi NMR itu biasanya, kalau nggak setahu aku ya teman-teman, itu deuterium monoksida itu digunakan sebagai pelarut, teman-teman. Kenapa? Karena di spektroskopi NMR 1H itu yang terbaca itu hanya molekul-molekul yang punya atom hidrogen gitu, teman-teman. Sedangkan molekul-molekul yang memiliki atom deuterium itu nggak bakal terbaca. Nah, itu kenapa kita kalau misalkan mau karakterisasi pakai karakterisasi 1H NMR itu biasanya bisa pakai pelarut D2O gitu, teman-teman. Atau pelarut-pelarut yang mengandung, misalkan kalau senyawa organik gitu ya, kalau senyawa organik itu kan nggak larut di air. Nah, kita cari pelarut yang nggak ada atom hidrogen, atau atom hidrogen diganti sama atom deuterium, teman-teman. Tujuannya apa? Biar yang kebaca itu si analitnya, nggak si pelarutnya gitu, teman-teman. Oke, terus nama belum ya. Yang B, yang B, yang B. Dalam 4 tabung reaksi, masing-masing berisi larutan jernih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Jika diperkirakan larut tersebut mengandung kalium sulfat, kalium sulfat, terus natrium hidroksida, terus kalsium iodida, satu lagi magnesium klorida. Jelaskan bagaimana membedakan keempat zat tersebut jika reaksi yang tersedia hanyalah larutan perak nitrat dan kertas pH universal. Tuliskan semua persamaan reaksi setara untuk mendukung jawaban Anda tersebut. Oke, teman-teman. Jadi gimana cara kita ngebedain 4 senyawa ini, teman-teman? Ini gampang banget, teman-teman. Pertama kita ambil dulu senyawa yang gampang dibedain, teman-teman. Yang pertama, itu kita ambil NaOH, teman-teman. NaOH. Kita uji aja kalau misalkan di pH universal itu menunjukkan pH-nya itu lebih dari 7, maka udah pasti dia NaOH, teman-teman. Nah, reaksinya gimana? Kita tulis saja reaksi ionisasi dia di air. Nggak usah dia gini aja deh. Aqueous, Na plus aqueous plus OH- aqueous. Nah, gara-gara ada OH- berarti nanti pas cek pakai pH universal itu pH-nya pasti lebih dari 7. Lanjut. Terus kita pakai dulu nih reagen yang tersedia, perak nitrat. Nah, kira-kira perak nitrat bakal bereaksi sama siapa? Pastinya sama mereka yang punya anion klorida, iodida, bromida. Nah, berarti di sini Ca2. Berarti CaI2 kalau misalkan dari keempat tabung itu saat ditambahkan perak nitrat, tadi kan 4 tabung, ya NaOH udah ketahuan, berarti sisa 3 tabung. Oke, berarti dari 3 tabung, kalau misalkan kita tetesin perak nitrat ke bentuk endapan warna kuning, itulah CaI2, teman-teman. Reaksinya CaI2 tambah perak nitrat. Nah, jadi AgI solid yang berwarna kuning tambah titik. Oke. Apa lagi nih? Kalium sulfat, kalsium iodida, magnesium klorida. Wih, susah juga ya. Ini nih ada satu lagi nih. Magnesium klorida. Nah, bedanya itu kalau magnesium klorida itu kalau kita tetesin perak nitrat bakal kebentuk perak klorida yang warnanya itu putih, teman-teman. Berarti reaksinya magnesium klorida tambah NaGNO3 bakal ngebentuk AgCl yang berwarna putih. Oke.
Berarti sisa satu tabung kan teman-teman. Nah, satu tabungnya itu kita udah pasti bisa nebak itu kalium sulfat. Nah, gimana cara teman-teman yakin kalau tabung itu tuh kalium sulfat gitu teman-teman? Pakai pH universal nggak bisa kan? Soalnya pasti netral. Pakai perak nitrat juga nggak kebentuk kudapan. Gimana coba teman-teman? Ini Bu Juong pinter ini teman-teman bikin soalnya teman-teman. Ternyata kalium sulfat itu harus direaksiin sama si kalsium iodida teman-teman. Bakal ngebentuk endapan kalsium sulfat. Nah, jadi dari hasil reaksi itu kita yakin kalau itu tuh kalium sulfat. Jadi untuk kalium sulfat itu bakal direaksiin sama kalsium iodida teman-teman. CaSO4 plus 2Ki. Nah, ini endapan berwarna putih. Nah, dari si hasil reaksi ini kita yakin kalau itu tuh kalium sulfat, teman-teman. Ya, oke. Terus lanjut yang C. Tuliskan perbaikan pernyataan-pernyataan berikut sehingga memiliki arti yang benar. Di laboratorium, gas hidrogen dapat dibuat dari basa dan logam transisi. Wah, ini sih salah, teman-teman. Harusnya itu kan di laboratorium, gas hidrogen dapat dibuat dari basa dan logam. Apa coba teman-teman? Amfoter. Kan soalnya yang bereaksi dengan, yang bereaksi dengan basa menghasilkan hidrogen kan cuma apa? Cuma berilium, terus aluminium. Nah, mereka kan sifatnya amfoter, teman-teman. Berarti salahnya itu di logam transisi, diganti sama logam amfoter. Terus, yang kedua, natrium hidrida dan kalsium hidrida adalah hidrida ionik karena bersifat radioaktif. Wih, kenapa nih? Kayaknya salah ini bersifat radioaktif. Harusnya natrium hidrida dan kalsium hidrida itu bersifat hidrida ionik karena apa coba teman-teman? Karena beda elektron juga sih. Aku sih kemarin jawabnya itu karena terdiri dari kation dan anion. Iya. Karena terdiri dari kation, kation logam, dan anion hidrida, teman-teman. Terus yang ketiga, natrium hidrida dan kalsium hidrida berisi dengan air menghasilkan hidrogen dalam jumlah yang sama. Wah, ini sih jelas banget salah, teman-teman. Dari jumlah hidrida, ion hidridanya aja udah ketahuan beda. Otomatis nanti jumlah hidrogennya itu juga bakal beda. Berarti ini jumlahnya beda ya, teman-teman. Nah, terus buktiin teman-teman jumlahnya beda tuh gimana. Nah, ini aku buktiin. NaH. Itu kalau direaksikan jadi NaOH plus H2. Kalau CaH2 itu kalau direaksiin sama air itu bakal ngebentuk CaOH 2 kali plus 2H2. Nah, yang terbukti kan teman-teman 2H2 teman. Terus yang keempat, hidrida non-logam selalu bersifat asam. Waduh, ini sih salah juga teman-teman. Harusnya hidrida non-logam itu nggak selalu bersifat asam. Tidak selalu bersifat asam. Kenapa coba teman-teman? Karena ada hidrida non-logam atau NH3 yang bersifat basa, teman-teman. Oke, dari nomor 1 ada yang mau ditanya dulu? Wis, nggak ada ya. Udah jelas berarti. Mantap. Ada nih yang bersuara. Siapa nih yang bersuara? Oke, nggak ada ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 2. Seorang mahasiswa melakukan eksperimen sebagai berikut. Sebanyak 262,2 gram kalium karbonat dilarutkan dalam air sampai volume 500 ml. Kemudian dalam wadah lain ia larutkan 142,8 gram kalsium nitrat dalam air sampai volume 500 ml. Kemudian kedua larutan tersebut dicampurkan sampai terbentuk padatan putih mengendap di bawah bagian campuran tersebut dan dipisahkan dari larutan, dicuci, dikeringkan, ditimbang. Wih, sedap. Tuliskan bersama reaksi setara untuk campuran kedua larutan tersebut dan hitung berapa gram padatan putih yang terbentuk. Oke. Oke, pertama kita hitung dulu mol dari kalium karbonat. Mol kalium karbonat itu berarti kan 262,2 gram. MR-nya berapa ini? 40 tambah 12 tambah 48. 40 tambah 12 tambah 3 kali 16. 100 gram per mol. Terus Kak, sorry Kak. oh iya, kenapa? Itu kalium kan? Oh iya, kalium karbonat ya. Iya. Maaf, salah. Berarti kedua. Berarti 39 kali 2 tambah 12 tambah 48. 138. Berapa nih? 62,2 bagi 138. Wow, 1,9 loh. Bentar. Oke. Oke, 1,9 mol. Terus kalsium nitratnya juga berapa nih? Kalsium nitrat. Berarti nggak muat di bawah aja guys. 142,8 gram per 40 tambah 2 dikali 14 tambah 48. 164 gram per mol. Berarti 2,7 mol. Wow. Terus reaksinya gimana? Reaksinya gini. Seperti yang teman-teman tahu gitu kan. Enter deh. Tambah kalium karbonat. Kalsium karbonat tambah 2 kalium nitrat. Di sini terbentuk kalsium karbonat. Kalsium karbonat seperti yang teman-teman tahu itu sukar larut dalam air. Berarti di sini kita bisa asumsiin kalau semua kalsium karbonat itu bakal ngendap teman-teman. Endapan berwarna putih. Oke. Terus disuruh berapa nih? Apa nih? Itu berapa gram padatan putih yang terbentuk. Oke. Jadi di sini pakai stokiometri. Nah ini nih, kayak seperti yang aku bilang teman-teman. Bu Juo itu yang penting stokiometri, nalar jalan, sama apa ya? Sama bisa ngejelasin lah pokoknya. Udah teman-teman bisa dapat 100 teman-teman. Oke, jadi di sini awalnya itu ada 2,7, terus ada 1,9. Ini awalnya awal berat karena bereaksi 1:1 berarti minus 1,9 minus 1,9 plus 1,9 plus 1, salah plus 3,8. Oke, berarti akhir gimana nih? Akhir itu ada berapa nih? 0,8 0 1,9 3,8. Berarti massa padatan putihnya atau massa kalsium karbonat itu 1,9 mol kali 100 gram per mol. Sebenarnya 190 gram. Buset, banyak juga. Jadi 190 gram. Oke. Terus, jika filtrat hasil pencampuran tersebut diuapkan sampai kering,
diperoleh padatan putih lain yang terdiri dari dua senyawa. Oke, jadi teman-teman, tadi setelah direaksikan, jadi kan tadi apa sih? Nih, kalium karbonat direaksikan sama si kalsium nitrat. Direaksiin kan nih, kebentuk padatan tambah larutan. Nah, ini kita saring. Berarti kan yang diambil itu kita ambil larutannya. Nah, terus larutnya kita keringin nih sampai terbentuk padatan lagi. Benar ternyata terbentuk dua padatan putih. Tuliskan rumus kimia senyawa dalam padatan tersebut. Nah, tadi dari hasil reaksi kan kita tahu. Nih dari stokiometri nih ya. Yang sisa itu kalsium nitrat, terus yang terbentuk itu kalsium karbonat sama kalium nitrat. Nah, tadi yang di awal yang mendapatkan kalsium karbonat, berarti udah kita hilangin. Berarti di larutan itu cuman ada kalsium nitrat sama kalium nitrat, teman-teman. Berarti padatan itu tersusun dari kalium nitrat dan kalsium nitrat. Iya. Kalium nitrat dan kalsium nitrat. Oke, terus itu masing-masing senyawa padatan tersebut. Oke. Yang tadi kalium nitrat, Kalium nitrat itu berapa tuh sisanya? Dihasilkannya 3,8 mol. Dikali ya berarti terus massa kalsium nitrat. Berarti tadi sisa 0,8. Oke, ini kita hitung. 39 tambah 14 tambah 48, 100. Wih, mantap. Satu. Hasilnya 383,8 gram. Terus kalsium nitrat 40 tambah nitrat itu berarti 2 kali 14 tambah 48 164 kali 0,8 131,2 gram. Ini teman-teman massa masing-masingnya. Easy peasy kan teman? Easy peasy. Terus yang C. Mana yang bersifat lebih besar? Larutan kalium karbonat atau larutan kalium karbonat? Buktikan hampir sama reaksi. Hitung kedua pH larutan tersebut. Wis, susah juga nih. Oke, jadi rumus hidrolisis garam ya. Oke, jadi pertama kalium karbonat. Kalium karbonat. Di sini kalau kita pakai rumus hidrolisis garam deh teman-teman, kita langsung aja pakai rumus hidrolisis garam. Berarti pH kan harus reaksiin dulu ya. Kalium karbonat kalau direaksikan dengan air membentuk untuk apa ya? Membentuk ini. Langsung ya. 2K plus tambah 2OH minus tambah tambah 2 tambah H2CO3. Nanti H2CO3 itu bakal jadi H2O sama CO2. Nah, terus apa nih? Berarti tetapan hidrolisisnya itu apa? KW dibagi K1 kali K2. Berarti 10 pangkat min 14 dibagi 4,3 kali 10 pangkat min 7 kali 4,8 kali 10 pangkat min 12. 10 pangkat min 14 4,3 kali 10 pangkat min 7
4,8 kali 10 pangkat min 12. Wih, mantap. 4.844 meninggal. Ini, bentar. Bisa ya. Ini berarti KH-nya segitu. Terus untuk nentuin pH dari hidrolisis garam gimana? Nentuin pH-nya gini kan. Kan tadi ini berarti kita dapat OH minus. Berarti kan nanti harusnya dapat pOH minus. Berarti pH sama dengan 14 min pOH. Itu sama dengan 14 plus log konsentrasi OH minus. Itu sama dengan 14 plus log akar KH dikali konsentrasi si garamnya. Sedangkan 14 plus log akar 484 dikali garamnya itu 0,1 ya teman-teman. Aduh. Nah, berapa nih? 14 plus log akar 4844. Wih, 15. Gede juga. Berarti nggak bisa nih teman-teman. Berarti hidrolisisnya itu cuma pakai Ka2 doang. Ya, pakai Ka2 doang. Oke, berarti ini aku revisi. Berarti K2CO3 dihidrolisis sama air. Jadi K plus OH minus tambah enggak. Iya benar. KHCO3 ya ini. KHCO3 berarti kedapatan hidrolisisnya KW per K2 aja. Ini coret. Empat belas dibagi. Wih. 10 pangkat min 14 dibagi 4,8 kali 10 pangkat min 12. Nah ini nih, benar nih kayaknya, 0,002. Ini 0,002. Buktikan terus. Oke, terus berarti jadinya 14 plus akar 0,1 12,15. Sekarang kita cek si apa nih? Kalium bikarbonat. Kalium bikarbonat berarti KHCO3. Ketika direaksikan dengan air, nah ini sebenarnya ada menjebak nih teman-teman. Si kalium bikarbonat itu kan masih punya H+, ya. Berarti kan dia bisa ngelepasin H+, atau dia mau ke hidrolisis gitu. Jadi apa sih namanya? Jadi K+ sama H-. Nah, di sini ngeceknya kita cek dulu aja pakai nilai tetapannya, teman-teman. Jadi kalium bikarbonat gitu, kalau misalkan dia bertindak sebagai asam, itu kan berarti jadi apa dia namanya? Jadi kalium, jadi K2CO3 teman-teman. CO3 tambah H2O. Karena nanti dia ngelepas ya. Atau dia itu bisa, nah, tar. Ini kalau dia bertindak sebagai asam kan dia ngasih H+-nya ke si air. Oh, gini aja deh, biar reaksinya asik. Aduh. Jadi KCO3 minus tambah H3O plus. Nah, kan. Nah, dia bertindak sebagai asam kan berarti. Terus di sini, tetapan reaksinya itu
Berarti si Ka2, teman-teman. Berarti 4,8 kali 10 pangkat min 12. Nah, terus kalau dia bertindak sebagai basa, berarti ini KHCO3 kehidrolisis sama air. Berarti jadi K plus tambah OH minus tambah H2CO3 yang nanti terurai jadi H2O sama CO2. Tetapan reaksinya berarti pakai KW per Ka1. 10 pangkat min 14 per 4,3 kali 10 pangkat min 7. Nah, di sini teman-teman lihat berapa nih? 4,3 kali 10 pangkat min 7. Wih, gede juga. 2,3 kali 10 pangkat min 8. Nah, teman-teman lihat di sini, tetapan reaksi mana sih yang paling besar? Karena seperti yang kita tahu, rumus untuk beta G itu kan min RT dan tetapan reaksi. Berarti kalau misalkan mau delta G-nya makin negatif, K-nya itu harus makin besar, teman-teman. Berarti di sini cari K-nya yang lebih besar yang mana? Ternyata K untuk hidrolisis garam itu lebih besar daripada K buat kalau dia ngelepasin H+, teman-teman. Berarti yang terjadi itu, yang lebih disukai terjadi itu reaksi yang ini, teman-teman, hidrolisis garam. Nah, berarti baru kita bisa hitung pH-nya gitu. Sama kayak tadi, berarti pH itu sama dengan 14 plus log akar KH dikali konsentrasi garamnya. Berarti 14 plus log akar 2,3 kali 10 pangkat min 8 dikali 0,1. Berapa nih? 14 plus log akar 2,3 kali 10 pangkat min 8. 9,68. Oke, dari sini kita udah tahu kalau misalkan pH si kalium karbonat 12,15 itu lebih besar daripada pH kalium bikarbonat. Oke. Berarti lebih basa si kalium karbonat ya. Oke, terus sama yang D. Dari diagram berikut diketahui M barium, identifikasikan senyawa A, B, C, tuliskan persamaan reaksi senyawa tersebut. Wes, gimana nih? Oh, kita gedein kan? Oke, berarti pertama barium tambah air. Jadi apa? Jadi barium hidroksida. Barium hidroksida tambah gas hidrogen. Ini 2, mantap. Berarti senyawa A adalah barium hidroksida. Terus, senyawa A atau barium hidroksida ditambahkan HCl. Ini reaksi apa? Reaksi netralisasi ya. Basa tambah asam jadi garam. Berarti jadi barium klorida tambah 2H2O. Senyawa senyawa D-nya adalah barium klorida. Terus senyawa A, barium hidroksida tambah CO2. Widih. Jadi apa nih? Jadi barium karbonat. Oke, jadi barium hidroksida tambah CO2 jadi barium karbonat. Nah, ini senyawa B-nya. Tambah apa nih, teman-teman? Kayaknya tambah air. Tambah H2O. Coba kita setarain dulu. Wih, sudah setara. Mantap. Terus, barium karbonat tambah karbon. Widih. Ini jadi apa nih? Bingung. Barium karbonat. Kemungkinan itu, kalau aku nggak salah ingat ya, jadi barium oksida deh. Soalnya, kenapa senyawa C-nya itu barium oksida? Karena kalau dilarutin ke air, jadi barium hidroksida lagi. Berarti barium oksida itu, teman-teman. Barium oksida. Tambah apa coba ini? CO2 nih kayaknya. CO2, ya. Udah setara belum? Udah ya. Apa belum nih? Belum ternyata. Waduh, susah juga nih nyetarainnya. Jadi CO deh kayaknya. Iya, CO. Kok jadi CO? Oh iya, deh, setara dong. Mantap. Ini senyawa C. Iya, udah setara. Oke, terus, nah ini
reaksi C ke A kan, barium oksida tambah air, jadi barium hidroksida lagi deh. Ini. Oke, udah selesai soal tesnya. Hari mau tanya dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Atau terlalu gampang soal tesnya. Kak, Yuk. tadi buat yang nomor 2 yang B, Yep. itu kenapa yang setelah larutannya dikeringin dapatnya K K2CO3 sama K2CO3 sama CaNO3 dua kali ya. Nah itu KNO3 KNO3 ya, sama ya. Oh. soalnya aku Oke. nangkep gitu. Jadi gini, tadi kan kasusnya itu kalium karbonat, larutan kalium karbonat sama larutan kalsium nitrat direaksiin kan, diaduk sampai terbentuk padatan. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan padatan yang terbentuk itu kan pasti kalsium karbonat kan, kalsium karbonat. Nah, terus kita nggak tahu nih di dalam larutan itu apa aja. Nah, dari data stokiometri ditunjukkan bahwa yang dari hasil stokiometri nih di akhir nih, ting, nah ditunjukkan bahwa ternyata tersisa gitu 0,8 mol kalsium nitrat dan terbentuk 3,8 mol kalium nitrat. Berarti di dalam larutan itu ada kalsium nitrat sama kalium nitrat. Nah, sedangkan padatannya itu apa? Padatannya kan tadi kalsium karbonat. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1,9 mol. Berarti dari sini bisa ditulis kalau padatan itu kan kalsium karbonat, terus kalitannya kalium nitrat sama kalsium nitrat. Nah, terus larutannya kalau kita panasin sampai airnya habis gitu, airnya nguap semua, otomatis pasti terbentuk padatan. Padatannya itu apa? Padatannya ya ini, kalium nitrat sama kalsium nitrat. Nah, di sini sih kemarin Bu Juong itu nggak ini nih bilang kalau misalkan ini terdekomposisi gitu. Soalnya kan harusnya kalau baca-baca di mana di Atkins atau di Hosklov itu kalium nitrat itu bisa terdekomposisi jadi kalium nitrit kalau nggak salah ya, kalium nitrit atau kalium oksida gitu. Nah tapi Bu Juong di sini nganggap kayak cuman airnya aja kita uapin, terus sisa padatannya itu ya garam yang dihasilkan dari pokoknya garam-garam yang tersisa dan dihasilkan dari stokiometri tadi. Jadi kalium nitrat sama kalsium nitrat gitu. Mantap Kak, makasih Kak. Oke. Udah jam berapa nih? Oh, jam 2. Mungkin mau istirahat dulu gitu, mau minum, mau ke belakang. Aku istirahat dulu ya bentar mau minum.
Oke, teman-teman. Selanjutnya mau bahas ini nggak? Kayak apa nih? Kepung banget nomornya ada 100. Lanjutkan. Oh, terus teman-teman ini apa sih? Kalau UTS 2018 gimana teman-teman? Mau dibahas apa enggak? Terus 2018 kan soalnya kayak udah ada pembahasannya gitu. Nah, menurut teman-teman mau dibahas apa enggak? Kalau enggak kita main ngomong saja teman-teman. Enggak. Tutor dulu ya. Gimana teman-teman? Kak, mau nanya Kak, Ya. yang soal hitung pH tadi, itu Heeh. yang pH KHCO3 kenapa KA2-nya nggak ada dipakai ya? Oh, KHCO3 ya. Iya. Oke, mana itu di? Hmm. KHCO3. Ah, oke, suci ya tentunya. Oke, jadi suci. Jadi KHCO3 ini sebenarnya itu bisa mengalami dua reaksi. Pertama itu, jadi reaksi pertama itu dia bertindak sebagai asam. Kalau bertindak sebagai asam berarti nanti saat direaksikan dengan air itu bakal terbentuk kalsium karbonat ini, KCO3- sama H3O+. Nah, kalau misalkan kita pakai reaksi ini, itu, enggak. Kalau reaksi ini terjadi, kita pakai Ka2 nih, Suci. Ka2. So, yang nilainya itu 4,8 kali 10⁻12. Tapi satu reaksi lagi itu adalah reaksi hidrolisis garam kalium bikarbonat. Jadi kalau di reaksi hidrolisis garam kalium bikarbonat itu kalium bikarbonat itu bakal terhidrolisis gitu, ngebentuk H+, OH-, sama asam karbonat. Nah, tetapan reaksinya itu seperti yang kita tahu kalau tetapan hidrolisis itu adalah Kw dibagi Ka1. Nah, berarti nilainya segini. Nah, kan dari sini kelihatan nih, kita nggak pakai Ka2 kan, soalnya kan di reaksi hidrolisisnya itu eh, gimana ya? Mungkin biar kelihatan gini deh. Hidrolisis KHCO3 itu kan gini nih. KHCO3. Waduh, gimana nih? Gini aja deh. KHCO3 ketika dilarutkan di air itu akan menjadi K+ dan HCO3-. Terus HCO3- itu kalau menerima H+ gitu ya. Menerima H+. Enggak deh, air dulu deh, air. Air kalau ke hidrolisis itu jadi H+ tambah OH-. Terus HCO3- tambah H+ itu jadi H2CO3. Nah, coba kita lihat reaksi ini. Reaksi ini mah udah pasti lah ya, tetapan reaksinya pasti lebih dari 1. Kenapa? Soalnya kan dia garam gitu, garam yang gampang larut, jadi otomatis semua garam ini bakal ngebentuk ion-ionnya gitu. Terus yang ini, reaksi ini kan tetapan reaksi itu adalah Kw atau tetapan ionisasi air gitu. Terus reaksi ini, coba kamu lihat. Kalau ini kan kayak kebalikan dari Ka1 kan. Kalau kebalikan dari Ka1 berarti nilai dari tetapan reaksinya itu adalah 1/Ka1. Jadi kalau kita total reaksinya itu kan jadi kayak KHCO3 tambah air jadi H2CO3 tambah OH- tambah K+. Nah, itu tetapan reaksinya apa? Tetapan reaksinya ya ini, Kw/Ka1. Nah, berarti dari sini kita lihat udah terbukti gitu, kayak kita nggak pakai Ka2. Ka2 itu cuma pakai kalau si kalium bikarbonat itu bersifat asam gitu. Jadi dia melepas H+, bukan menerima H+. Begitu. Nah, terus karena kita tadi udah dapat, kan kita ngebandingin nih, sebenarnya mana sih yang terjadi, si kalium bikarbonat bersifat basa atau kalium bikarbonat bersifat asam.
tadi kita ngebandingin nilai K masing-masing reaksinya. Kalau K dari kalau K dari misalkan kalium bikarbonat ini bersifat asam, K-nya tetapan reaksinya itu 4,8 K -12. Tapi kalau kalium bikarbonat itu bersifat basa, tetapan reaksinya itu 2,3 kali 10⁻8. Lebih besar mana? Lebih besar 2,3 kali 10⁻8. Berarti nunjukin bahwa lebih spontan kalau kalium bikarbonat ini bersifat sebagai basa gitu. Jadi yang terjadi adalah reaksi ini, hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam tadi KW per Ka1 gitu. Nggak ada Ka2-nya. Begitu. Apakah sudah jelas, Suci? Sudah jelas, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ini nggak mau bahas yang 2018 ya. Kalau nggak mau bahas 2018, aku lanjut ke latihan soal Atkins. Latihan soal Atkins. Oke, kita lihat latihan soal Atkins. Mana ini? Ini ya. Oke, sama ini. Latihan soal Atkins. Ini bukan Atkins. Mana ya? Ini ya. Nah ya. Ini grup 11. Pastinya tidak ada. Oke. Udah terlihat dilihat? Sudah, Kak. Mantap. Oke, 11.1. Kenapa grup 1? Unsur golongan grup 1 itu adalah agen reduktor yang kuat, poor complexing agent. Oke. Kenapa dia reduktor kuat? Karena potensial reduksi, potensial reduksi dari unsur golongan 1 ini sangat-sangat negatif gitu teman-teman. Kalau seperti yang kita tahu, kalau potensial reduksi yang sangat-sangat negatif, iya, dia itu cenderung melepaskan elektron. Kalau dia lebih suka melepaskan elektron, berarti dia suka gitu mereduksi senyawa lain, teman-teman. Terus, kenapa dia agen pengkompleks yang buruk? Oke, teman-teman. Jadi, kalau misalkan suatu senyawa kompleks itu terdiri dari ion pusat sama ligan ya, teman-teman. Nah, terus apa sih? Nah, berarti di sini kan kemungkinan si ion-ion golongan 1 itu bertindak sebagai ion pusat, teman-teman. Nah, apa sih syarat ion pusat yang baik? Pasti syarat ion pusat yang baik itu adalah dia itu memiliki orbital kosong yang dapat ditempati oleh ligan gitu, teman-teman, untuk berikatan lewat ikatan kovalen koordinasi. Nah, kalau golongan 1 itu kan dia berakhir di kulit S. Kulit S ke kulit D itu sangat jauh, teman-teman, tingkat energinya. Jadi kurang suka dia kalau menyumbangkan atau kurang suka dia kalau berikatan lewat orbital D-nya. Kenapa? Karena perbedaan dari S ke D itu kan sangat jauh, terus harus lewat P juga gitu. Jadi nggak stabil nanti. Itu dia. Sebenarnya bisa kalau dia mau membentuk kompleks, tapi palingan itu kayak cuman kompleksnya itu paling bilangan koordinasinya 2 gitu. Soalnya kan yang kosong itu kayak cuman orbital S-nya sama orbital P-nya. Jadi intinya sih gara-gara kayak kekurangan orbital D kosong. Terus apa lagi ya?
Udah itu. Terus 11.3. Wih, 11.3. Gimana cara sintesis organologam ini, teman-teman? Kalau nggak salah itu, buat sintesis organologam tuh intinya gini, teman-teman. Pertama kita punya alkil halida, direaksiin sama si logam alkali. Kebentuk deh Rm tambah ini 2M tambah MX. Nah, berarti kalau mau sintesis etil litium itu berarti tinggal kayak etil klorida tambah 2 litium jadi litium klorida tambah etil litium. Selesai, mantap. Terus apa lagi nih? 11.5. Identifikasi senyawa A, B, C, dan D. Oke. Kalau misalkan M-nya itu litium, teman-teman. Litium, kalau ditambah air, pasti jadi LiOH, ya kan? Berarti senyawa A-nya LiOH. Terus, litium, kalau ditambah oksigen, pasti jadi oksidanya. Berarti ini senyawa B-nya. Terus, kalau dipanasin, nggak bereaksi kan, teman-teman? Tetap aja gitu. Berarti senyawa C-nya nggak ada gitu. Terus, kecuali kalau misalkan dia itu dipanasin sama pakai reduktor gitu. Mungkin aja bisa balik lagi gitu jadi litium. Terus litium, kalau ditambah NH3, itu jadi apa? Jadi litium amida ya, nggak salah. Litium amida, tambah gas hidrogen. Berarti senyawa D-nya ini. Terus kalau cesium, cesium. Nah, ada cesium sama aja gitu. Kalau dilartin di air jadi cesium hidroksida. Kalau ditambahin NH3 jadi cesium amida. Bedanya itu direaksi sama oksigen. Kalau oksigen, nah dia itu bakal jadi cesium superoksida. Terus kalau dipanasin, ini bakal terdekomposisi. Jadi cesium oksida tambah oksigen. Berarti ini senyawa C-nya cesium oksida. Oke, terus lanjut ke problem. Belum ada nih, masih ada lagi nih. Nah, ini nih, kita main cocok logi nih, 11.6. Mengapa LiF dan CSI itu LiF dan CSI itu kelarutannya rendah di air dibandingkan LiI dan CSF. Kenapa ya? Nah, di sini pakai cocok logi lagi nih, teman-teman. Kalau ninjau secara energetika, kalau mau gampang sih tinjau secara energetika, tapi aku nggak tahu ya ini benerin apa enggak sama Bu Juwong. Itu kalau kelarutannya rendah atau solidity-nya itu rendah, berarti ini kurang dari 1 ya. Kurang dari 1. Itu biasanya itu gara-gara energi kisinya itu sangat lebih besar banget gitu. Lebih besar banget dibandingkan entalpi ini solvasinya. Jadi nanti akhirnya entalpi larutannya itu bakal lebih sangat besar banget dari nol. Artinya apa? Kalau misalkan entalpinya itu lebih besar banget dari nol, itu berarti nanti ngaruhnya ke energi Gibbs kan. Energi Gibbs-nya kemungkinan bakal lebih besar daripada nol juga. Kalau energi Gibbs-nya lebih besar daripada nol, berarti si padatannya itu sulit larutnya. Atau karena kan reaksinya nggak spontan gitu, teman-teman. Nah, terus berarti di sini LiF dan CSI itu memiliki energi kisi yang sangat lebih besar dibandingkan energi solvasi, entalpi solvasi, atau karena di sini pakai air, jadinya entalpi hidrasinya. Sehingga entalpi larutannya itu akan sangat lebih besar daripada nol, atau dalam artian superlarut. Terus,
Misalkan, nah kalau LiI sama CSF kan itu gampang larut, nah itu kebalikannya aja teman-teman. Berarti energi kisinya itu eh, lebih rendah daripada entalpi solvasinya teman-teman. Sehingga entalpi larutannya itu lebih kecil daripada nol atau negatif atau eksotermik. Kita asumsiin nanti delta G larutannya itu juga bakal negatif atau spontan, jadinya gampang banget larut. Itu cocok logis teman-teman. Nah terus yang kedua kita tinjau lagi pakai HSAB. Kalau pakai HSAB, nah jadi kita tinjau nih Li plus, F minus, CS plus, I minus. Li plus ukurannya kecil, berarti apa? Asam keras. F minus ukurannya juga kecil, berarti basa keras. Nah, CS plus sama I minus itu dia ukurannya besar kan dibandingkan Li plus sama F minus. Berarti ini adalah asam lunak sama basa lunak. Oke. Terus kita lihat di sini ketika Li plus dengan F minus berarti kan interaksi antara asam keras sama basa keras. Berarti apa? Stabil kan disukain. Nah, itu kenapa dia sukar larut. Terus CS plus sama I minus sama-sama lunak berinteraksi ngebentuk garam. Dia juga berarti gara-gara sama-sama lunak berarti stabil. Jadinya sukar larut juga. Terus Li plus berarti Li plus yang jadinya keras berinteraksi sama si lunak. Keras sama lunak itu kurang stabil atau kurang disukai. Berarti jadinya dia akhirnya gampang larut. CSF sama gitu teman-teman. Berarti bisa pakai dua konsep gitu teman-teman, dari tinjau dari energetika atau teori HSAB. Oke, terus nah ini nih juga sama nih 11.7. Kenapa LIH itu kestabilan termalnya itu lebih baik gitu dibandingkan unsur-unsur di bawahnya. Tinjau aja teman-teman pakai HSAB. Litium plus ukurannya kecil, berarti asam keras. Asam keras. H minus ukurannya juga kecil, berarti basa keras. Karena asam keras ketemu basa keras, berarti garamnya itu stabil teman-teman. Atau sukar untuk berubah atau sukar untuk larut. Terus, tapi litium karbonat kok mudah banget terdekomposisi dibandingkan grup unsur-unsur di bawahnya. Nah, ini balik lagi aja gue pakai HSAB. Tadi kan litium plus asam keras. CO3 2 minus. Coba teman-teman. Bandingkan ukuran antara CO3 2 minus dengan H minus. Lebih besar mana? Lebih besar si CO3 2 minus. Berarti CO3 2 minus ini kalau dibandingin terhadap H minus itu tergolong ke dalam basa lunak. Asam keras ketemu basa lunak, nggak stabil dong, makanya mudah terdekomposisi. Begitu. Terus apa begini? Oh, no, 11x10. Oke, jadi CH3Br direaksi sama Li, jadi organologam ya teman-teman. Jadi metana metilitium tambah LiBr. Terus MgCl2 tambah LiC2H5. Reaksiin. Wes susah juga. Jadi MgC2H5Cl plus LiCl. Terus ini C2H5Li tambah C6H6. Itu dia itu bakal, kalau nggak, ini tuh kayak cuma tukar alkil doang teman-teman. Jadi C2H6 ditambah LiC6H5 gitu deh. Udah. Terus aku ke hidrogen, bab hidrogen. Oh ya, gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak dari tadi? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan.
Oke. Kak, aku mau nanya. Iya, kenapa? Simpel sih nanya, cuma yang bedanya, tadi aku kurang nangkep bedanya asam keras, basa keras, sama asam lunak, basa lunak. Yang dari jari-jari itu, yang ukuran jari-jari segala macam itu. Iya. Jadi kalau aku sih megangnya gini ya, megang prinsip gini. Kalau misalkan jari-jarinya besar atau ukurannya sangat besar, itu tergolong ke dalam golongan lunak. Jadi kayak misalkan rubidium plus gitu, itu kan gede banget tuh. Nah itu berarti asam lunak. Terus kalau anion atau basa lunak itu contohnya apa ya? Yang ukurannya gede, kayak sulfat gitu kan, sulfat SO-nya 4 gitu. Wih itu gede banget. Nah itu basa lunak. Kalau keras itu ukurannya kecil banget. Misalkan F minus, terus Li plus, terus apa lagi ya? Beryllium. Bisa tuh beryllium 2 plus. Wah itu lunak banget. Itu keras banget teman-teman. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, sekarang kita ngebahas yang bab ini hidrogen. Nah, oke nih, 10.1, pertanyaan konsep. Pertanyaan konsep nih teman-teman. Kan mungkin Bu Juong juga pernah bilang di kelas bahwa apa sih hidrogen itu kan bisa aja ditempatin di grup 1, grup atau grup 17, 14, maka gak tahu kenapa. Give arguments. Kenapa nih teman-teman grup 1? Pasti kan hidrogen. Hidrogen itu kan apa tuh? Ininya konfigurasi elektronnya itu kan 1s1. Berarti dia termasuk ke dalam golongan NS1. Golongan NS1 yaitu grup 1. Terus itu alasan kenapa dia masuk ke ini golongan grup 1. Padahal si hidrogen kan wujudnya nggak padat gitu. Padahal kan soalnya kan golongan grup 1 kan logam padatan semua gitu. Terus kenapa kok dia bisa masuk ke golongan 17 gitu teman-teman. Jadi hidrogen itu bisa masuk ke golongan 17 itu karena yang pertama senyawa diatomiknya itu berbentuk gas. Atau dengan kata lain hidrogen itu kan berbentuk gas. Kalau dibandingkan sama Cl2, Br2, enggak juga sih. Pokoknya dibandingkan sama Cl2 itu berbentuk gas. Terus dilihat dari ini ya teman-teman. Apa namanya? Dia itu bisa membentuk hidrida tadi atau hidrogen yang berkota negatif 1. Nah, berarti dia termasuk ke dalam golongan 7. Karena kan golongan 7 juga umumnya itu membentuk klorida, bromida, iodida gitu teman-teman. Jadi mirip gitu. Oke, terus nah ini 10.2. Kenapa sih hidrogen itu kurang reaktif? Oke, seperti yang aku jelasin di awal. Jadi hidrogen itu kurang reaktif itu gara-gara ini teman-teman, gara-gara energi ikatannya itu sangat-sangat besar gitu teman-teman, sangat-sangat besar. Karena energinya sangat-sangat besar, jadi diperlukan energi aktivasi yang sangat tinggi gitu untuk mereaksikan hidrogen. Oke, ini udah mau jam 3 nih, dipercepat ya. Berarti kita ini yang oke nih 10.6. 10.6. Apa yang diharapkan atau apa yang diperkirakan kalau misalkan air ini nggak punya ikatan hidrogen. Nah, ini mah gampang banget ya. Berarti kalau air nggak punya ikatan hidrogen, berarti air itu bakal berwujud gas pada suhu kamar, terus boiling point-nya itu sangat rendah. Oke, terus 7. Yang mana ikatan hidrogen yang akan lebih kuat? H dengan O atau H dengan S. Oke, jadi kekuatan ikatan hidrogen itu kan karena dia dipol-dipol berarti ditentukan oleh muatan atau besarnya muatan dari dipol itu kan. Oke teman-teman, antara S sama O itu bakal lebih dipol negatif yang mana? Lebih dipol negatif yang O kan. Kenapa? Karena O itu kan ukurannya lebih kecil. Jadi
distribusi muatannya itu lebih sempit gitu, atau ya pokoknya lebih sempit, tidak tidak seperti es yang ukurannya besar yang distribusi muatan negatifnya itu lebih besar. Jadi kalau dilihat itu dipolnya itu lebih kurang negatif gitu teman-teman. Karena O itu lebih dipol negatif dibanding S, maka interaksi antara H dengan O itu, atau ikatan hidrogen H dengan O bakalan lebih kuat daripada ikatan hidrogen H dengan S. Oke, terus nah ini teman-teman 10.12. Reaksi mana yang akan memberikan hasil HD yang lebih besar gitu? H2 plus D2, D2O dengan NaH, atau elektrolisis HDO. Oke, pertama kita lihat dulu H2 sama D2. H2 dengan D2, kalau direaksiin di atas katalisis platinum. Nah ini kemungkinan dihasilkan HD itu akan sangat kecil teman-teman. Kenapa? Karena H2 dengan D2 itu kan kalau kita reaksikan kemungkinan itu kan ikatannya putus gitu ya. Jadi HH sama DD. Nah, kita kan nggak tahu gitu di dalam sistemnya itu H itu bakal kecampur. Kayaknya sih bakal sama besar gitu jumlah H. Jadi H-nya itu bakal bisa bereaksi lagi sama H ngebentuk H2, terus H sama D bereaksi sama ini jadi HD, terus ini bereaksi sama D2. Jadi otomatis sih komposisi sistemnya itu bakal ngebentuk 30% gitu. 30% adalah HD-nya gitu jadi teman-teman. Jadi rendah, nggak tinggi. Terus coba kalau D2O sama NaH. D2O sama NaH. Nah, di sini kan berarti reaksi apa? Reaksi asam basa kan. Basanya si H- ketemu sama ketemu D plus dari D2O. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalkan reaksi asam basa itu lebih disukain gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena kan kation positif ketemu anion yang negatif itu kan ngebentuk senyawa netral atau DH. Itu pasti disukain banget gitu. Karena kan nggak terbentuk lagi muatan gitu teman-teman. Berarti otomatis di sini itu, sama satu juga ini teman-teman. Jadi di sini kan cuma D2O gitu, nggak ada H2O. Atau dengan kata lain, kation yang tersedia itu hanya D+, dan anion yang tersedia itu hanya H-. Berarti otomatis 100% reaksinya itu menghasilkan DH, teman-teman. Berarti bisa kita simpulin kalau reaksi yang memberikan jumlah DH terbanyak itu adalah reaksi ini, D2O tambah NaH. Oke, lihat satu lagi deh, elektrolisis HDO. Jadi elektrolisis HDO. Nah, HDO itu sebenarnya sama aja sih kayak H2O gitu. Hasil elektrolisisnya kan kalau H2O itu air ya. Kalau HDO itu berarti bisa apa? Bisa air, bisa D2, bisa HD. Nah, sama ini berarti campuran. Nggak murni HD gitu. Nggak murni HD berarti rendah juga persen HD yang didapat. Berarti reaksi ini tadi D2O tambah NaH yang menghasilkan HD dalam jumlah terbesar. Terus apa lagi nih? 10.16. Nah ini tren apa sih yang ada BH4 minus, 4 minus sama GH4 minus? Oke, jadi trennya ya. Kayaknya di sini lebih gampang mana sih yang donorin H minusnya itu BH4 minus K, LH4 minus K, atau GH4 minus K? Karena H minus yang didonorin berarti ini basa ya, basa. Berarti kebasaannya gimana nih? Kebasaannya. Nah, dari BH4 minus ke LH4 minus, terus GAH4 minus, itu kebasaan itu gimana? Meningkat ya teman-teman. Kenapa meningkat? Karena menurut teori HSAB, H minus itu basa lunak. Terus yang paling lunak di antara B sampai GA itu adalah si B kan. Berarti interaksinya itu kuat. Jadi H minus itu susah lepas. Sedangkan GA itu enggak. Berarti tadi H minus itu basa keras. Terus yang paling keras
di antara B sampai GA itu kan B karena ukurannya paling kecil. Berarti interaksinya kuat banget. Karena interaksinya kuat itu berarti H- itu susah lepas, teman-teman. Kalau H- susah lepas berarti kebasaannya itu berkurang kan atau paling kecil. Berarti dari BH4- sampai GH4- sifat donohidridanya itu naik atau basaannya itu meningkat. Basanya naik. Nah, teman-teman bisa lihat ini dari fakta bahwa kalau kita mau ngereduksi karboksilat itu nggak bisa kan pakai NaBH4, kita harus pakai LiAlH4 kan, karena nggak bereaksi gitu NaBH4 tambah karboksilat. Sedangkan kalau misalkan kita mau ngereduksi aldehid atau yang lebih rendah gitu, kita bisa pakai NaBH4 karena NaBH4 aja udah cukup gitu buat ngereduksi si aldehid. Atau dengan kata lain, kalau misalkan pas kita ngereaksin karboksilat sama NaBH4 nggak bereaksi, kenapa? Karena si NaBH4 ini sulit tuh ngedonorin H- atau ya H- atau mau ngereduksi si karboksilatnya, teman-teman. Begitu. Terus, satu lagi nih. Terus, nih, oke. Hidrogen, nih yang 10.21. Hidrogen itu bisa bersifat sebagai reduktor, tapi juga bersifat sebagai oksidator. Kenapa? Jelasin dengan ini. Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang oksidasi atau reduksi, itu kita ngelihat apa? Ngelihat potensial selnya kan, teman-teman. Jadi, kita cari aja gitu contoh yang potensial selnya itu positif untuk reaksi reduksi atau oksidasi hidrogen. Hidrogen itu biasanya bersifat reduksi kalau ketemu apa, teman-teman? Kalau ketemu misalkan senyawa-senyawa non-logam ya. Biasanya kayak misalkan N2, ketemu H2, kebentuk NH3. Di sini kan hidrogennya jadi +1, nitrogennya jadi -1. Berarti dia bersifat sebagai reduktor. Tapi kalau dia bersifat sebagai oksidator, biasanya dia itu ketemu unsur-unsur logam gitu, teman-teman. Misalkan kayak Na ketemu hidrogen, kan jadi natrium hidrida. Di sini hidrogennya ada -1 dari 0. Berarti kan dia reduksi, berarti dia oksidator. Nah, berarti kesimpulannya itu adalah ketika hidrogen bertemu unsur-unsur yang memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi, misalkan kayak nitrogen, oksigen, dan sebagainya, itu maka hidrogen itu akan bertindak sebagai reduktor. Tapi ketika hidrogen bertemu dengan unsur-unsur yang elektronegativitasnya jauh lebih rendah dibandingkan hidrogen itu sendiri, seperti misalkan unsur-unsur logam kan seperti yang kita tahu, elektronegativitasnya itu sangat rendah gitu dibandingkan hidrogen. Maka dia bakal membentuk ini nih, kation dan anion hidrida, atau dengan lain hidrogen itu bertindak sebagai oksidator. Oke, terus apa nih? Oke, kita lanjut ke golongan 2. Oke, di golongan 2. Jelaskan kenapa beryllium ini bersifat kovalen gitu, sedangkan grup 2 lainnya atau di bawahnya itu bersifat ionik. Nah, ini gara-gara ini, teman-teman, gara-gara si beryllium ini memiliki elektronegativitas yang sangat besar gitu, teman-teman. Saking besarnya itu hampir menyerupai unsur-unsur non-logam. Jadinya kalau misalkan ketika dia bertemu dengan unsur non-logam, berarti kan terbentuk suatu senyawa. Nah, beda apa sih? Beda elektronegativitas antara beryllium dengan non-logam itu kan bakal mendekati 0. Kalau mendekati 0 berarti yang seperti kita tahu, dia akan membentuk suatu ikatan kovalen atau senyawa kovalen. Nah, berarti terus kenapa sih Kak elektronegativitasnya itu gede gitu, mirip-mirip unsur logam? Itu karena ukuran itu yang kecil, teman-teman. Jadi karena ukuran yang kecil, jadi dia itu intinya itu lebih kuat menarik elektron-elektron valensi yang akan digunakan saat membentuk ikatan. Jadi susah gitu. Terus gara-gara ukurannya kecil juga, jadi dia itu kan gara-gara ukuran kecil, dia juga sulit gitu melepaskan elektron atau pelit melepaskan elektron. Jadi dia sulit membentuk si muatan positif. Begitu, teman-teman.
Nah, terus apa kemiripan antara beryllium dengan aluminium dan seng dibandingkan magnesium? Nah, ini sih udah jelas banget, teman-teman. Beryllium itu kan bersifat amfoter. Jadi, sama aluminium dan seng itu sama-sama amfoter. Terus kalau direaksiin sama basa bisa. Terus apa lagi tuh? Kalau direaksiin sama air juga bisa. Kalau magnesium direaksi sama basa nggak bisa, karena kan magnesium itu sendiri udah bersifat basa gitu, teman-teman. Magnesium direaksi jadi air kan udah jadi magnesium hidroksida. Kalau direaksi sama basa nggak bisa, karena basa tambah basa kan reaksi. Oke, terus ini nih yang nomor 12.3. Kalau logamnya BA dilaruti dalam air. Jadi BOH 2 kali, terus BOH 2 kali tambah HCl membentuk senyawa D, berarti apa? BaCl2. Senyawa A tambah CO2 membentuk B. Itu kan berarti senyawa karbonat. Berarti apa? Barium karbonat. Barium karbonat direduksi membentuk CO jadi barium oksida. Barium oksida ditambahin air jadi barium hidroksida lagi. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa barium fluorida membentuk gelas saat didinginkan setelah meleleh? Ini jelas banget karena barium fluorida ini ternyata bisa membentuk polimer gitu, teman-teman. Jadi ikatannya itu panjang, nggak cuma kayak satu mengumpul BeF2. Jadi dia itu kalau digambarin, itu dia bisa kayak gini, teman-teman. BeF gini, nah terus-terusan gitu. Panjang banget sampai. Nah, kalau kita lihat struktur ini tuh mirip apa? Mirip SiO2 ya, mirip SiO2. Soalnya kalau Si kan ini tinggal O, Si. Terus gitu panjang. Nah, karena strukturnya mirip berarti sifatnya juga mirip gitu, membentuk kaca. Oke, terus apa lagi nih? Kenapa hidroksida golongan 1 lebih korosif daripada hidroksida golongan 2? Ini karena ini ya teman-teman, karena hidroksida golongan 1 itu mudah larut, semuanya mudah larut dalam air dibandingkan hidroksida golongan 2. Karena kemudahan larut tersebut, hidroksida golongan 1 bisa dikategorikan sebagai hidroksida yang kuat gitu atau basa kuat dibandingkan hidroksida golongan 2. Gitu. Terus nggak bisa. Pakai HSAB juga bisa nih teman-teman. Coba aja deh bandingin. Kalau misalkan teman-teman anggap hidroksida logam golongan 1 itu basa lunak, terus hidroksidanya itu asam keras. Kebalik. Ion logam golongan 1-nya itu asam lunak, terus hidroksida itu basa keras, logam golongan 2 itu asam keras. Kenapa aku bisa bilang di kasus ini golongan 1 itu asam lunak, golongan 2 itu asam keras? Karena di sini lihat lihat muatannya. Biasanya yang muatan yang lebih besar itu untuk ukuran yang sama, muatan yang lebih besar itu akan bertindak sebagai asam yang lebih keras dibandingkan muatan yang lebih rendah, gitu teman-teman. Nah, terus mana yang lebih mudah larut, BaSO4 atau BaSO4? Nah, ini tinjau lagi pakai HSAB. Teman-teman bandingin Mg2+ sama BO2+. Muatannya udah sama. Berarti kita sini bandingin ukuran. Ukurannya lebih besar mana? Lebih besar Ba2+. Berarti Ba2+ lebih lunak daripada Mg2+, kan teman-teman? Oke, kita udah dapat Ba2+ itu asam lebih lunak, Mg2+ asam lebih keras. Kita tinjau SiO4 2-. Waduh, ini sih udah ketahuan banget. Ukurannya itu gede banget kan, karena mengandung 4 atom O. Karena ukurannya besar, berarti dia tergolong ke dalam basa yang lunak. Nah, tadi kita tahu Ba2+ itu asam lunak, ketemu basa lunak, berarti lebih stabil kan, berarti lebih sukar larut. Berarti di sini yang lebih mudah larut itu yang MgSO4, teman-teman.
Terus apa lagi nih? Udah sih teman-teman, sekitar itu aja. Oh ya, jadi kalau misalkan mau coba ngerjain soal Atkins, itu coba aja nanti kalian kayak coba ngerjain. Soalnya ternyata kuliahnya ada di 105. Kuliahnya itu ada di 105 ternyata. Oke, kalau dari aku sih udah sekian segitu aja. Mungkin dari kalian ada yang tanya nggak? Tadi aku masih kurang ngerti yang BEF2. BE yang mana? BEF2 ya? Yang gelas. Yang ngebentuk kaca itu bukan? Ya. Oh. Oke, jadi BEF2 itu ternyata struktur padatannya itu bukan padatan ionik. Jadi bukan kayak dia tersusun dari isi BE sama, kayak tersusun dari isinya itu ada BE2 plus sama F minus gitu. Ternyata setelah dari data percobaan gitu, ada deh kalau nggak salah di bacaan-bacaan bab di Atkins itu, ternyata BEF2 itu cenderung membentuk membentuk polimer. Kenapa? Seperti yang kita tahu kan tadi disebutkan bahwa B itu cenderung membentuk ikatan kovalen dibandingkan ikatan ionik. Nah, karena dia cenderung membentuk ikatan kovalen, maka dia pastinya juga bakal membentuk polimer gini nih yang panjang gitu. BEFF, BEFF gitu. Jadi ikatannya panjang banget. Nah, ini bentuk ikatan yang kayak gini atau bentuk molekul yang kayak gini kita bisa bilang itu sebagai polimer karena kan unit ulangnya itu kan ini nih. Unit ulangnya itu ini. Nah, ini nih unit ulang. Jadi poli BF2. Poli BF2. Nah, terus kalau kita lihat lagi strukturnya itu mirip gitu sama SiO2 gitu. SiO2 juga membentuk polimer gitu panjang banget. SiO. Aduh. Nah, karena struktur polimernya mirip, maka kemungkinan sifat fisiknya juga mirip gitu. Jadi kelihatan seperti kaca gitu. Karena kan SiO2 seperti yang kita tahu itu penyusun kaca kan. Kaca itu tersusun dari SiO2 yang membentuk polimer kayak gini gitu. Kalau dari aku sih nangkapnya gitu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, siap. Oke, kalau dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin dari aku cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat buat UTS hari Senin ya. Selasa, Kak. Oh, Selasa. Waduh, salah nih. Aku balikin nih ke admin HMK Amiska ITB. Atau ini siapa sih? Gitu. Oh ya, terima kasih buat Ivan udah bersedia sebagai tutor kali ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah ikut tutor. Semoga dilancarkan nanti ujiannya ya. Semangat. Semangat guys, izin live. Ya. Rekreasi. Mong as guys. Semangat Acep.